Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue masih dengan situasi setelah Manchester United kalah telak 4-0 menghadapi Crystal Palace. Ya, ada sebuah artikel yang ingin gue bahas, ini ditulis oleh Karl Anka. Seberapa jauh sisi Manchester United yang ditangani oleh Erik ten Hag ini bisa jauh. Bruno Fernandes tidak bermain di Manchester United ketika tandang ke Crystal Palace di hari Ahad. Dan ini membuat dia pertama kali dia absen karena cedera sepanjang 520 pertandingannya bersama dengan klub. Ini juga menurut gua catatan yang harus diperhatikan, terutama mungkin bagi kritik-kritik terkait dengan Bruno Fernandes ya. Luar biasa, 520 pertandingan tanpa absen karena cedera, dan dia harus absen untuk pertama kali. Ya, disebutkan terkait dengan bagaimana ada pengaruhnya tentu saja ya, bagaimana absennya ini membuat Manchester United ini berjuang cukup keras di pertandingan tersebut. Namun juga disinggung terkait dengan bagaimana sisi dari Erik ten Hag yang juga terlalu lunak terutama di lini tengah, dengan memainkan Christian Eriksen, Kobbie Mainoo dan juga Mason Mount untuk menggantikan situasi tanpa Bruno Fernandes. Tapi mereka tidak bisa menggantikan bagaimana kreativitas, energi dan juga usaha lari ya yang lebih banyak ternyata dari kapten Manchester United tersebut. Lalu juga Casemiro dan juga Jonny Evans ini membuat bagaimana Erik ten Hag harus menampilkan 14 kombinasi center back yang berbeda dalam satu musim sampai dengan sejauh ini. 14 center back, luar biasa ya. Dan tentu saja ada gol yang luar biasa diciptakan oleh Michael Olise. Dan disebutkan juga di artikel ini bagaimana Eriksen maupun juga Kobbie Mainoo tidak bisa menghentikan Olise. Dan Erik ten Hag pun juga berusaha untuk mereshuffle lini belakangnya, walaupun ini juga dinilai sebagai, menurut gua ya, usaha yang terlambat. Lalu ada banyak komentar taktikal yang intinya memang menyoroti bagaimana keputusan-keputusan dari Erik ten Hag yang tentu saja berpengaruh betul di pertandingan tadi. Manchester United kalah telak 4-0 ya dari Crystal Palace. Dan di sisi lain juga Manchester United ini ataupun Erik ten Hag sudah membuat Manchester United saat ini kebobolan 81 gol di semua kompetisi, dan ini merupakan rekor terburuk semenjak tahun 1976. Dan pertandingan ini merupakan kekalahan terbesar ya dari Manchester United di musim ini. Ini merupakan 21 kali pertandingan Manchester United bersama dengan Erik ten Hag di mana timnya kebobolan 3 gol atau lebih. Erik ten Hag mengatakan di dalam asesmennya ya, kita tentu saja mengecewakan satu dan yang lainnya ketika Anda menderita kekalahan yang buruk. Lalu di artikel di sini juga disebutkan bagaimana ada pemain seperti Harry Maguire yang juga absen, itu saja ada pengaruh di lini belakang. Dan dikutip juga ini jelas bagaimana Anda melihat para pemain ini sebenarnya bisa bermain lebih bagus dengan bola dibanding tanpa bola. Artinya memang situasi defensif dari Manchester United ini memiliki masalah yang lebih besar di pertandingan tersebut. Walaupun menurut gue ketika Manchester United memegang bola pun juga ya mereka nyaris tidak menciptakan peluang-peluang yang berbahaya untuk mengejar ketertinggalannya. Disinggung walaupun ada statistik yang buruk, Erik ten Hag tetap percaya dia merupakan orang yang bisa untuk membalikkan situasi. Disebutkan kalau pemain yang tepat ada dan tersedia, kita memiliki skuad yang bagus, tapi kita kehilangan seluruh pemain belakang. Sepanjang musim kita memiliki masalah cedera yang sangat besar. Ini merupakan kekalahan keempat di tahun 2024 ini. Dan saya tetap akan berjuang, saya akan mempersiapkan tim sebaik yang saya bisa. Ini tentu saja tidak bagus ya, ini tidak cukup bagus sejauh ini, tapi saya mengambil tanggung jawab dan saya akan berusaha untuk menemukan energi dan mempersiapkan mereka untuk hari Ahad menghadapi tim yang sedang berburu gelar juara, yaitu adalah Arsenal. Ya, ada situasi juga yang disebutkan oleh di analisanya, yaitu adalah
Jelas ini jauh dari level yang harusnya ditunjukkan oleh Manchester United. Dia betul-betul juga menyoroti situasi dengan Erik ten Hag. Banyak kritik yang disuka dengan Jamie Carragher, Jamie Redknapp, agak blur gue ya. Jamie Carragher, dia menyebutkan bagaimana situasi dengan manajer yang melakukan interview sebelum pertandingan. Manajer menyebutkan ada beberapa hal yang improve atau berkembang di tahun 2024. Tidak ada yang berkembang. Anda lihat bagaimana, apakah ada skenario Erik ten Hag ini stay, disebutkan demikian ya. Ya, saya bisa melihat skenario tersebut, dia akan stay karena ada situasi berubah di belakang layar ya. Dan Ashworth, Jason Wilcox, intinya dari Ineos. Dan harus dilihat juga ketika menggantikan Erik ten Hag, maka ada manajer yang baru yang datang. Dan manajer yang baru yang datang ini, tentu saja sebelum datang, ini menarik juga ya, bagaimana dia akan melihat bagaimana situasi saat ini di Manchester United. Ini menyeramkan. Menurut Jamie Carragher, Jamie Carragher bukan Jamie Redknapp ya, Jamie Carragher, ini sesuatu yang menyeramkan. Menurut gue iya sih. Bisa lihat, coba dibayangkan, ada pelatih baru datang dengan situasi fisik yang sangat buruk seperti ini. Bagaimana mungkin mereka, pelatih yang baru tersebut datang ya, siapapun itulah, akan menghadapinya. Ini sesuatu yang tidak mudah. Lalu juga bagaimana situasi internal dengan masing-masing pemain Manchester United. Belum lagi apakah dia bisa bekerja sama dengan bagus dengan manajemen yang saat ini ada. Ini merupakan hal yang menurut gue juga harus diperhatikan oleh fans Manchester United. Ya, disebutkan oleh Jamie Carragher, Manchester United bisa mendatangkan manajer manapun yang akan datang karena dia merupakan salah satu tim terbesar di dunia. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya melihat banyak pertandingan di Premier League dan saya menganalisa banyak pertandingan, dan kalau dia stay ini karena mungkin Manchester United juga sedang dalam situasi yang sulit untuk mendatangkan manajer baru, karena kalaupun Erik ten Hag dihentikan saat ini, dia juga tidak akan keberatan. Kurang lebih demikian itu yang dikatakan oleh Jamie Carragher. Ya menurut gue ada benarnya juga ya. Jadi Manchester United dalam memutuskan masa depan Erik ten Hag ini harus memperhatikan banyak hal. Menghentikan saja, memecat saja ini tidak menyelesaikan masalah. Harus diperhatikan siapa yang akan datang, mau tidak datang, bagaimana cara calon tersebut akan memperbaiki situasi ini. Ini juga harus dilihat. Tapi di sisi lain, ketika mempertahankan Erik ten Hag, katakanlah diberikan kesempatan 1 musim lagi ataupun setengah musim lagi ya, juga harus diperhitungkan apa-apa saja yang harus diperbaiki. Karena kalau tidak, begini, Ineos sebagai pemilik Manchester United saat ini, salah satu pemilik ya, dan juga bergerak atau memegang football operation di Manchester United, mereka juga harus memperhatikan ketika membuat keputusan tidak hanya dengan emosional saja. Mereka harus melihat jangkauan yang lebih panjang, menengah dan panjang. Dilihat situasi saat ini internal dan juga eksternal seperti apa. Bagaimana market manager, bagaimana financial fair play, bagaimana situasi keuangan, bagaimana situasi pemain, bagaimana pelatih yang akan datang, apa saja kira-kira yang bisa mungkin diperbaiki atau tidak. Hal-hal seperti itu mereka harus perbandingkan betul-betul. Dan waktu ini semakin bergerak. Artinya apa? Ketika mereka baru memutuskan mungkin di akhir Mei ataupun di bulan Juni, mungkin sudah terlalu terlambat. Ini menurut gue secara ringan amatiran. Gue ingat ketika David Moyes dipecat, lalu ada interim yang menggantikan, dan bagaimana Manchester United ini menganalisa dan membuat keputusan Louis van Gaal untuk datang itu sebelum kompetisi selesai. Bahkan sebelum World Cup di Brazil pada saat itu, Louis van Gaal sudah tahu bahwa dia setelah melatih tim di Piala Dunia, dia akan ke Manchester United. Dia sudah mempersiapkan hal tersebut. Nah, ini juga harus diperhatikan oleh Manchester United. Kapan mereka akan, katakanlah, memecat Erik ten Hag? Kapan mereka akan mulai mencarinya? Sisa sepanjang musim ini akan seperti apa? Mereka tetap memiliki final ya, dan ini harus diperhatikan juga gitu. Tidak bisa langsung diharapkan dengan situasi buruk seperti ini, lalu dengan emosional kita lepas saja. Tidak demikian menurut gue. Kalau mereka seperti itu, ya apa bedanya mereka dengan kebanyakan fans di luar Manchester United? Mereka ini kan pemilik, mereka ini kan yang mengelola. Mereka juga harus memperhitungkan banyak faktor yang mungkin tidak dilihat oleh kebanyakan fans di seluruh dunia bahkan. Yang bisa gue lihat dan gue simpulkan dari pertandingan tadi malam adalah memang
taktik tidak berjalan, strategi tidak berjalan, skenario menggantikan pemain-pemain yang tidak ada, terutama Bruno Fernandes dan juga Harry Maguire, tidak berjalan. Pemain-pemain di atas lapangan pun juga memiliki tanggung jawab. Bagaimana 3 gol menurut gue ada peran betul-betul dari permainan individu di atas lapangan ya. Casemiro terutama menurut gue tampil nggak banget tadi malam. Christian Eriksen pun juga demikian. Mason Mount masih jauh dari kata nyetel. Gue bisa paham mungkin Mason Mount yang memang banyak sekali absen sepanjang musim ini, mungkin prioritas dia adalah bagaimana mengembalikan kebugarannya dulu untuk bisa bermain. Tapi pemain-pemain lain juga seperti kayak Garnacho, Anthony terlihat ya tanpa support yang bagus dari lini tengah mereka tidak bisa berkembang. Rasmus Højlund apalagi di lini belakang selain Casemiro yang tampil buruk, Johnny Evans ternyata tidak 100%. Banyak juga performa yang buruk dari individu pemain di atas lapangan dan ini juga harus diperhatikan. Artinya apa? Gua tidak ingin Manchester United ini mengulangi siklus. Mengganti manajer iya, kalau memang itu yang diambil oleh manajemen Manchester United, mengganti manajer atau pelatih, itu oke ya, tapi tidak seperti kayak musim-musim lalu. Karena apa? Pemain juga ada tanggung jawab di sana. Gue tidak ingin, player throwing manager under the bus lagi, lalu setelah pelatih datang 2-3 musim ini berulang lagi dan seterusnya. Manchester United tidak akan kemana-mana. Sudah jelas, gue bilang tidak kemana-mana karena 10-11 tahun musim ini sudah terus terjadi dan tidak betul-betul tidak kemana-mana. Sehingga kalau memang keputusannya sekali lagi memecat, harus ada yang berbeda. Sekarang kalau dikatakan sekaligus merombak skuad, jual semuanya, Manchester United pastinya akan menderita kerugian karena banyak sekali pemain-pemain yang tidak perform itu ya, katakanlah seperti kayak Casemiro, seperti kayak Anthony, didatangkan dengan harga yang cukup tinggi, dan ketika ini dilepas ada kerugian dan ini mempengaruhi neraca keuangan, financial fair play. Jadi merombak pemain pun juga tidak bisa dilakukan dalam satu jendela transfer menurut gue. Jadi situasi ini sangat kompleks, sangat rumit, dan Ineos sekali lagi sebagai pemilik Manchester United ya, ini harus membuat keputusan yang tepat, yang teliti, jangan mengikuti emosi saja ya. Apalagi suara-suara di luar ini yang selalu dilakukan oleh Glazer ya kan, mereka mengambil keputusan berdasarkan media, berdasarkan mungkin apa yang banyak disuarakan di luar sana. Menurut gua Ineos yang diharapkan memiliki pengetahuan dan juga pengalaman yang lebih dalam di sisi sepak bola, pengelolaan klub sepak bola, ini bisa mengambil situasi yang lebih lebih baik dibandingkan dengan Glazer. Apakah Erik ten Hag akan stay? Apakah dia akan cabut? Menurut gue situasinya masih 50-50. Gue tetap pegang ini 50-50. Ineos tentu saja harus mempertimbangkan ketika memecat Erik ten Hag. Ada banyak faktor ya. Sering gue katakan, biaya kompensasi, siapa yang akan menggantikan, bagaimana supportnya, bagaimana juga situasi yang selama ini mensupport manajer, fisik, tim medis, tim fisik ini seperti apa. Karena kalau sama saja ketika pelatih baru datang tapi kekacauan ini tidak diperbaiki, akan hanya berulang. Tapi di sisi lain, ketika mempertahankan Erik ten Hag juga harus diberikan support ya. Kalau tidak ini akan berulang sama saja menurut gue. Dan Ineos pun juga memiliki pengalaman pengelolaan OGC Nice. Mereka tidak segan-segan untuk memecat, tapi sekali lagi ukuran dari OGC Nice berbeda dengan Manchester United. Apa yang dihadapi di OGC Nice berbeda dengan yang dihadapi oleh Manchester United. Mereka punya Jean-Claude Blanc yang pernah di Juventus, pernah di PSG. Mereka punya Jason Wilcox yang pernah di Manchester City. Omar Berada tentu saja juga sudah bisa memberikan inputnya ya terkait dengan situasi saat ini di Manchester United, sehingga harus komprehensif, tidak bisa hanya melihat sepotong-sepotong saja. Itu menurut gua, tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.